Ternyata melayani itu bukan demi berkat, tapi ada berkat Tuhan di dalamnya yang Tuhan tidak akan nyatakan maupun kerjakan dan lakukan serta berikan dalam hidup orang-orang yang tidak hidup, yang tidak melayani atau yang tidak hidup bagi orang lain. Berkat melayani itu ada loh, favor-favor yang nggak bisa enggak, mesti kita itu cemplungkan diri dalam ministry, baru kelihatan berkat-berkat tersebut. Salah satunya arah hidup. Karena itu judulnya 5 kali saya dan Pastor Liang dengan Pastor Liang Gono akan menyampaikannya. Nah, sekarang kita di ibadah ketiga, judulnya karena melayani justru diarahkan Tuhan. Sadari enggak? Justru Tuhan itu akan wahyukan arah hidup kita. Sengaja nggak disengaja, kebetulannya banyak. Orang dunia bilang kita hoki, atau bahasa Inggrisnya we get lucky. Kita nggak perlu good luck. Tapi kalau kita itu hidupnya itu fokusnya bukan pada diri sendiri, nanti malahan kita justru diarahkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan arahkan itu nggak pernah salah. Pertama, Tuhan arahkan kita ke jalan yang benar oleh karena namanya, Mazmur 23. Tapi ujungnya itu, meskipun berkat tidak selalu bicara soal materi, tetapi kita so pasti akan dituntunnya ke rumput hijau dan air tenang. Karena Tuhan tidak pernah menuntun kita ke rumput basi dan air yang bergelombang. Damai sejahtera itu pasti direservasi untuk orang-orang yang benar-benar segenap hati for ministry. Kalau kita sadar bahwa kita itu dipanggil Tuhan, diselamatkan itu bukan supaya kita hidup egois lagi, rumput hijau itu sudah pasti terjadi. Ada sesuatu yang segar berupa penyertaan dan pembelaan yang Tuhan sediakan. Bahkan yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, kita boleh GR dulu bahwa hal-hal itu sudah disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Justru kalau kita cari promosi, kita frustrasi. Kita cari money, justru salah hati. Tapi kalau kita itu tahu, kita ini pelayan Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Kita ini hamba Tuhan, sekalipun tidak selalu seorang pendeta yang disebut hamba Allah. Seorang pendeta juga bisa aja tidak menghamba pada Tuhan loh kalau motivasinya salah. Kalau kita menyadari kita ini siapa? Who are you? Who am I? Kau dan aku ini kita sama-sama adalah pelayan Tuhan. Tuhan taruh kita di hidup ini for a divine purpose, untuk satu tujuan ilahi. Find that in church. If you cannot find that in church, kalau Anda tidak bisa menemukan dalam gereja, dan dalam gereja itu kalau Anda tidak bisa menemukan di dalam gereja your purpose in life, antara kita tidak baik-baik mendengarkan atau gereja itu tidak memberitakan. 1 Samuel pasal 30 ada sebuah cerita kejadian ketika Daud terhimpit oleh sesuatu. Ini Siklak terbakar. Lalu pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita lihat ayat 1 sampai 15. Saya tidak kasih 3 poin seperti biasanya, 3-4. Anda harus sendiri mencatat. Rema-rema apa yang kira-kira Anda dapat yang orang sebelahnya nggak tentu mendapatkannya. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negab dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 1, Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak. Kasih background dulu. Siklak adalah kota transisi dalam hidup Daud. Sementara di sana karena dia pelarian, dia kan diburu oleh Saul. Ya, dia dikejar-kejar karena Saul iri hati. Siklak ini tempat yang penting dalam hidup Daud karena itu adalah tempat di mana dia taruh istri dan anak-anaknya. Itu pemukiman Daud dan 600 rakyatnya. Suatu hari Siklak itu dirompak
dirampok habis-habisan oleh orang-orang Amalek. Kita lihat ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Daud kemana? Daud lagi kerja lah. Laki-lakinya semua cari makan. Daud itu pernah menjadi tentara bayaran. Ya, nah dia misalnya karena dia kepepet nih, ya lalu dia kerja jadi penjaga pintu gerbang. Kalau di night club ada namanya bouncer, orang-orang yang jaga pastikan tidak ada huru-hara, itu cowok-cowok yang datang ke situ. Kalau di mall ada security, ada satpamnya, bahkan ada polisi. Daud pernah di dalam bisnis security corps. Dan Daud pergi kan, mungkin ada job. Balik-balik hari ketiga, orang Amalek sudah serbu tanah Negeb dan Ziklag seperti dimakan hama. Habis semua, raib, istri, anak, semuanya diangkut pergi. Coba bayangkan kalau Anda pulang kayak di California, rumah Anda terbakar. Syaknya seperti apa? Waduh, barang. Apalagi kalau yang cinta hewan piaraan, anjingku, kucingku. Apalagi kalau di sana ada baby, ada keluarga, cuman dikasih CCTV. Aduh, syoknya hati gimana? Bayangin itu. Bukan syok terapi, itu tragedi. Nah sekarang ini siapa yang patut disalahkan? Nggak ada sih, yang memang namanya zaman itu zaman perang, namanya hidup ini nggak ada ketentuan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan itu cilaka, karena kita itu tak peduli loh ya. Yang punya uang, punya harta, punya kedudukan. Nggak tentu. Yang namanya maut itu bisa masuk melalui apapun. Dijaga erat-erat, rumahnya itu berlapis-lapis security. Kanker bisa luput, tiba-tiba muncul di liver. Ada yang jaga semuanya, pastikan semua vitamin, obat-obatan, semua sudah sempurna. Naik pesawat, celakaan. Bukan karena kesehatan. You never know which hole, lubang yang mana batu itu masuk ke dahinya Goliat. Makanya jangan pernah di sini ada yang merasa kuat. Asuransi yang benar itu sesungguhnya hanyalah Tuhan. Blessed assurance, hanya Tuhan bisa memastikan. Itu pun ya dalam hidup ini kita tahu, namanya fisik kita itu bisa hangus. Tapi kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, jangan takut apa-apa. Tuhan sudah menjaminnya. Kita ini buruk-buruk, baik-baik. Kalau kita sudah namanya tertulis di kitab domba Allah, mati masuk sorga. Gitulah ya bahasa anak sekolah minggu. Karena itu bagi kita yang hidup bagi Kristus tidak usah takut. Mati adalah keuntungan. Tapi jangan mati dulu, hidup itu harus berbuah. Karena masih banyak tugas dan misi kita. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita percayai. Misalnya sekarang di Los Angeles, Malibu, California, kebakaran gitu. Siapa pernah sangka itu rumah? Asuransinya, itu mungkin pakai yang paling canggih. Tapi kalau semua rumah 9.000 semua terbakar, misalnya 8-9.000, asuransi bisa bayar semua nggak? Jadi sebenarnya apa hal-hal di hidup ini yang insured, yang pasti? Nggak ada. Nggak ada. Mana pernah tahu? Untung aja tanahnya bukan gempa, lalu seperti tidak terjadi longsor, lalu semua petak-petakan, kafling-kaflingnya itu semuanya masih ada ukuran. Nah kalau semuanya longsor, bahasa Jawa Tengahnya, piye itu? Ngitungnya gimana? Apa mau huru-hara sama government Amerika, pemerintah berkata kembalikan tanahku, wong nyemplung ke laut loh, gimana? Percuma tuh sertifikatmu. Apa sih? What is certain in life? Apa yang pasti? Saya ngomong gini bukan berarti pesimis. Justru menurut saya, kita itu hidup harus mengelola talenta. Tapi jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ingatlah di hidup ini gak ada kepastian. Karena hidup kita itu cuma sebatas ini loh. Are you ready? Cuma satu nyawa ini loh, yang kita nafasin. Itu tok, yang lainnya itu hanyalah yang melekat pada itu. Sementara. Lalu hidup untuk apa kalau untuk melayani Tuhan? Dengan resources, sumber daya yang Tuhan percayakan. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh menggunakan apa yang kita ada, talenta jangan disimpan. Kalau kita mempersembahkan itu dan mencari kerajaan Allah, apapun yang kita kerjakan itu, kita minta Tuhan memakainya, sehingga hidup kita itu bisa
mencapai nilai yang kekal, kalau kita tidak mengutamakan hal-hal yang sifatnya kekal, semua yang kita timbun di hidup ini hanyalah sementara dan tidak kita bawa suatu hari nanti. Saya ini sedang mencoba mempersiapkan tesis saya, yaitu sebuah khotbah yang harus masuk ke Anda. Disinilah nilai kekalnya melayani itu tiada duanya. When you serve God with what you have, melayani Tuhan dengan apa yang kau miliki, hidupmu tidak akan sia-sia. Dan Tuhan tidak suruh kita melayani Tuhan dengan apa yang kita belum punya. Melayani Tuhan itu dengan apa yang kau sudah miliki. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Gimana kalau ada orang yang lahir tidak punya kaki atau sudah pernah diamputasi? Lagu itu ada cacatnya, tanganku kerja buat Tuhan, kakinya tidak bisa jalan, tapi dia bisa pakai cara lain untuk bersaksi bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh orang yang mungkin bisu disuruh nyanyi, tapi dia bisa memuji dari hati, bisa bersyukur. Allah tidak pernah suruh kita mempersembahkan sesuatu yang kita tidak miliki. But with what you have, apa yang kau punya, muliakan Allah. Dengan apa yang kau miliki, ayani sesama. Jangan hidup bagi dirimu sendiri dan hidup bagi keluargamu saja, karena orang dunia juga begitu. Jangan hidup untuk keinginan dan kebutuhan kita. Kalau kita bisa mengerti ini, hidup jadi bermakna. Jangan hanya kita itu mengikuti roda kehidupan, putar-putar, hanya seputar itu hidup kita. Keluarlah dari zona nyamanmu dan zona aman. Layani Tuhan. Cemplungkan dirimu di ladangnya, sekalipun meskipun itu tidak, kalau kita cemplungkan diri ke ladangnya itu tidak harus menjadi pendeta. Tapi kita semuanya harus mempersembahkan talenta kita untuk dipakai Tuhan beyond atau melebihi profesi kita. Dan bukan hanya demi marga atau keluarga kita. Buka diri untuk perkara lebih besar, yaitu perkara kerajaan. Nah, kalau kita lakukan itu, hidup kita pasti akan berbeda. Nah, saya kembali lagi ke cerita Siklag. Daud ini datang, hancur semuanya. Siapa yang rampas mereka? Orang Amalek. Katakan orang Amalek. Orang Amalek. Sebenarnya siapa yang patut disalahkan? Ada satu. Raja Saul, raja yang memerintah saat itu, sebelum Daud pada akhirnya naik ke tahta. Daud sudah diurapi oleh Samuel, tapi dia belum jadi raja. Saul masih hidup per saat ini, waktu Siklag dibakar habis oleh orang Amalek. Kenapa Saul itu ada salahnya? Karena pada waktu perang lawan Amalek, Saul tidak tumpas orang Amalek. Saudara baca, kalau Anda baca di Alkitab, saya kasih sedikit history atau saya kasih sedikit sejarah. Yang namanya Raja Amalek itu disimpan sama Saul selama berapa minggu. Karena Samuel telat datang. Nabi Samuel datang ngamuk kan, lihat kenapa Raja Agag masih di sini. Lalu Samuel cincang-cincang itu, alias dieksekusi. Anda baca ya, kalau Anda baca Perjanjian Lama itu indah. Cerita-cerita itu sangat relevan untuk hidup kita kalau kita bisa translate. Kalau bisa translate well. Nah, Agag itu dibiarkan berapa minggu tuh hidup itu Raja Amalek. Bahkan mbek-mbeknya, wagyu-wagyunya, semuanya disimpan, katanya mau dikasih persembahan untuk Tuhan. Tuhan bilang kalau aku suruh tumpas, tumpaslah. Kau jangan tawar-menawar. Lalu habis itu coba sogok atau suap Tuhan. Gak usah pakai alasan nanti akan dipersembahkan ini untuk persembahan untuk Tuhan. Tuhan bilang tumpas. Jangan kau simpan. Nah, Agag hidup selama berapa minggu? Mungkin waktu itu ya karena dia diperlakukan baik oleh Raja Saul yang tidak taat pada Tuhan. Agag mungkin tidur sama siapa, raja
Amalek itu mungkin tidur sama wanita siapa dan sebagainya, keturunannya masih banyak. Orang Amalek ternyata revive atau hidup kembali. Padahal Tuhan bilang tumpas. Zaman Saul harusnya sudah punah itu. Orang Amalek itu jahatnya Paul. Itu harusnya sudah punah. Tapi revive. Tapi justru bangkit kembali. Akhirnya justru orang-orang Amalek dapat angin hawa baru dan mulai membabi buta terhadap orang Israel. You see, apapun yang Anda sisakan akibat imanmu tidak sungguh-sungguh, nanti keturunanmu yang akan dapat imbasnya. Saya ulang, apapun juga yang kita sisakan, kita nggak pernah sungguh-sungguh mau perangi dan musnahkan kalau itu mendukakan hati Tuhan. Dan kalau kita melayani juga setengah-setengah, kayak Saul itu, melayani Tuhan kok separuh-separuh. Tentara dihabiskan, raja disisakan, bahkan masih sisakan orang-orang Amalek tertentu. Akhirnya, siapa yang bayar harga kalau bukan umat Israel? Saul itu kan raja. Rakyatnya yang sengsara gara-gara dia. Andai kata Amalek itu sudah dibersihkan jauh-jauh hari, udah gak ada cerita ini. Mereka gak akan datang rampasi barang Israel dan tumpas dan memunahkan kota Siklak. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, why ya? Kenapa ya Anda itu mau sungguh-sungguh injili dunia? Ya sudah, terserahlah orang mau masuk surga, masuk neraka, pilihan mereka. Saya ditanya motivasi saya, jawaban ke satu selalu adalah kasih Yesus. Jawaban kedua adalah beban atau kasih untuk jiwa-jiwa. Jawaban saya ketiga ini saya simpan. Saya simpan. Karena jawaban ketiga itu sifatnya lebih selfish. Tapi selfish saya pun tidak egois. Lalu ditanya, sesungguhnya kenapa? Lalu saya bilang, kalau memang bukan hanya demi Tuhan dan demi jiwa-jiwa itu, kalau saya bisa lebih personal, demi anak-anakku ya, demi keturunanku. Kalau Tuhan belum datang, saya mati. Karena anak saya punya anak, nanti punya cucu, punya cicit, segalanya kan gak mungkin punah. Aku mau tetap ada kerohanian di zaman anak cucu cicitku. Tetap ada kebangunan rohani yang kita rasakan di GMS ini. Culture-nya saling melayani, volunteernya kayak gitu, breakfast with God pagi-pagi, masih ada cinta akan Tuhan, sementara seluruh dunia cinta akan materi. Sementara semua LGBT masih ada army of God yang berapi-api. Orang mau bilang tentang apa kek, ngerokok, vaping, segala masih ada yang anti. I want that for my family. I do this for my children. Aku lakukan ini untuk keturunanku. Lalu saya ngomong sama orang itu, belum lagi yang tidak saya sebut. Apa itu? Saya lakukan ini untuk keturunan jemaat. You tanyakan, kenapa GMS rintis gereja kemana-mana, sampai di Frankfurt, Germany, di Belgium ada. Tahukah kita punya CG sampai di Timur Tengah? Jangankan Asia, Taiwan, Hong Kong, so pasti ini tahun berkat internasional, siap-siap gembalamu ini akan terbang kiri kanan untuk kunjungi GMS di luar negeri. Saya nggak jalan-jalan, sungguhan. Males saya lebih suka di rumah. Mungkin orang jalan-jalan itu umur tertentu kali ya, umur 20 mau keliling dunia. Saya belum tua, tapi umur 50 saya lebih suka di rumah. Sorry ya, bukan berarti sudah lebih tua, enggak loh, jangan. Kadang-kadang saya jam 9, jam 8, 9 gitu sudah mau di kamar. Saya kadang tole-tolehan sama istri saya, berkata, loh kok aku jam 9 loh. Nggak pengen saya jalan-jalan. Tapi saya mau kuatkan tuh gereja-gereja. Anda kan tanya kenapa kok kita rintis di mana-mana? Supaya anakmu, saya ngomong gini sama orang itu, supaya anakku, anak jemaat lah, mau terbang kemanapun, mau pelosok manapun di dunia ini, mau negara manapun, ketangkap jaringnya GMS. Mau yang ke Australia, GMS Sydney itu kuat sekali, Melbourne juga, Perth sedang dirintis. Di Sydney sudah 1000 jemaatnya, berapi-api, mau rusak gak jadi. Orang-orang muda misalnya datang ke sana, university, sekolah, kuliah, college mungkin, masih SMA, datang ke sana, udah langsung ada komunitas iman.
ngomongnya tentang Tuhan. Ayo CG, ayo sharing, ayo saling mendoakan. Kalau enggak itu bahaya di Australia. Pukul 5 semua toko tutup. Mall-mall tutup jam 5. Kita Indonesia masih jam 10. Sana tutup lalu ngapain kalau enggak dugem semuanya? Kalau enggak clubbing? No. Enggak perlu clubbing. Tak perkenalkan dugem yang baru. Dimulai jam 7, dunia pengembalaan namanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anakmu kita tangkap bersama-sama. We do this for our children. Saul gak ngerti itu. Disisakan. Pelayanan sama Tuhan juga setengah-setengah. Melaksanakan amanah loh, amanat agungnya dia. Itu juga separuh-separuh. Sisakan Amalek. Amalek balik sikat Israel. Kita gak bisa mungkin ngerem dunia ini semakin antikristus. Tapi kita bisa ngerem di radius kita untuk cinta Kristus. Orang gak ngerti ini. Kenapa kita rintis gereja di mana-mana? Berat loh. Saya ngomong gini gak curhat karena saya bangga. Gak perlu curahkan hati wong sukacita. Biaya loh. Coba kita gak bangun. Bukankah semua aset bisa numpuk? Kita bisa galang kekuatan dan kita bisa semakin megah. Iseng aja ya. Bosan nih sama karpet biru nih. Minggu depan kita ganti merah gimana? Nggak bisa. Karena GMS kucing. Ya, GMS Sarawak. Nggak bisa. Karena GMS mana lagi? Bantu saya. Timika. Kita harus permanenkan. Ada yang masih pindah-pindah. Puji Tuhan, di tempat yang paling susah, yang katanya sangat anti-Kristen, malah justru izinnya keluar. Bangunannya sekarang ada. Kita nggak bisa pas izinnya ada, kita lambat-lambat untuk membangun di sana. Ada tempat yang masih gentayangan, jemaat kita masih di sepak kanan, sepak kiri, padahal bukan sepak bola. Kita harus pikirkan tempatnya. Pusing 7 keliling. 1-2 gereja bisa, 100-200 gereja, botak kepala. Untungnya rambut saya masih penuh. People ask me why. Kenapa kok rajin beritakan Injil? Saya punya alasan 1, 2 udah jelas sudah jangan lagi diragukan. Itu sudah Garuda di dada. Itu sungguh-sungguh Tuhan di sini. Raja Waliku. Tapi alasan saya ketiga, nggak selfish benar. For our children, my friends. For your children and mine. Untuk anak cucu kita semuanya itu punya atmosfer kerajaan sorga ini. Ya, meskipun kita dikepung oleh dunia, tapi kita bisa kepung orang-orang di sekeliling kita dengan kerajaan Allah lewat hidup kita. Saya rasa Tuhan masih menyelamatkan. Memang betul sempit jalan ke sorga, tapi sorga, tempat jalan ke sorga yang sempit itu kita buka selebar-lebarnya karena visi GMS. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Dukung kami. Dan untungnya ada CG, puji Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada CG saya juga tidak bisa hengkang untuk bisa lakukan banyak. Karena kalau semua orang harus ketemu pendetanya, wah celaka. Semua harus konseling sama pendetanya, semua harus tumpang tangan pendetanya, semua harus begini, semua harus keputusan. Waduh. Puji Tuhan di CG itu yang mengembalakan bukan hanya kami. Setiap CGL itu benar-benar mini pastor, seperti gembala mini. 7-10 orang di bawahnya itu turut menggembalakan bersama-sama dengan kami. Coachnya ada di atasnya. Puji Tuhan, sistem Yetro diterapkan, yaitu ada pemimpin 1000-an, pemimpin ratusan, pemimpin puluhan, bahkan satuan. Saya dorong Anda, kalau terlibat dalam CG bukan gua dapat apa, tapi supaya Anda dipersiapkan bersama kami turut menggembalakan domba Kristus. Ya kan? Full timer kita itu rasionya 1:100 jemaat. Kita ini understaff. Kalau beneran dirasiokan kita tuh 1:100-an. Nggak bisa. Ini bukan pendeta, gembala sidangnya.
Host pastornya ini full timernya aja yang punya peran-peran teknis, misalnya di multimedia segalanya, melatih volunteernya. Kalau satu full timer, yang antri itu 200 jemaat untuk ketemu. Menurut saya kita akan lalai menggembalakan. Kalau Anda masuk CG, itu bukan supaya rame. Anda masuk CG itu bukan sepi lagi kalau setelah membelah. Bukan, Anda masuk CG itu untuk menyerahkan hidupmu dipakai oleh Allah. Servolution juga sama, ibadah kita banyak, servisnya, volunteernya dibutuhkan banyak pula untuk bisa membuat satu ibadah yang nyaman untuk seluruh jemaat bisa cari Tuhan, yang muda, yang tua. Ini banyak elemennya loh Bapak Ibu, banyak elemennya. Dari yang di depan sini, ini bukan main HP-an, ini bukan chatting, bukan. Ini beritahu koordinasi sama kanan kirinya. Ini mikrofonnya gini, kalau saya ada masalah mikrofonnya tiba-tiba dia langsung tanggap dan kasih. Ini semua elemennya banyak dan ini volunteer semuanya. Servo lah. Bukan supaya kita kasih Anda pelayanan itu cuma-cuma sana pelayanan supaya Anda itu tidak meninggalkan gereja ini. We are not like that lah. Sedikit Singapura. Pelayanan itu kebutuhan di gereja ini. Dan masih banyak kebutuhannya. Kita sekarang sedang berada di angka 100.000 sekian murid. Jemaat GMS sudah sebanyak itu? Yes. Dan kelihatannya kayak banyak ya? Enggak. Saya harap 100.000 semuanya ini. Semua jadi pelayan Tuhan. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan janji akan mengizinkan kita untuk bisa memuridkan 1 juta murid. Semua 100% ini hanyalah 10% pelayan Tuhan yang harus nanti itu bekerja sama untuk bisa memuridkan jutaan jiwa yang Tuhan akan kirim di dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa saya memberikan ini? Saya anggap minggu ini juga menjadi minggu visi supaya masih Januari. Saya tidak ingin Anda menjadi jemaat biasa. Udahlah, bosan lah jadi jemaat biasa. Kalau Anda orang Kristen baru, Anda baru bertobat, kan banyak di gereja kita seperti itu. Puji Tuhan, dari awal, dari bayi pembentukannya harus benar. Tapi kalau Anda dulu sudah pernah di gereja-gereja lama, lalu Anda pindah ke sini karena Anda merasa seperti dituntun Tuhan kemari, karena Anda ada orang, saya tidak pernah. Jemaat itu punya kaki, bisa datang, bisa pergi. Tapi kalau Anda memang sudah pernah ada di gereja sebelum-sebelumnya, sekarang Anda ke sini, udahlah, bosanlah main gereja-gerejaan. Let's get serious, will you? Dengan Tuhan. Ayo kita serius dengan Tuhan Yesus. Tuhan tuh mau datang loh, kita tuh mau muter-muter di padang gurun gini terus. Lalu hanya pindah-pindah gitu aja. Ya, sampai kapan, saudaraku? Let's build God's vision with me. Mari kita bangun sama-sama visi ini bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang sama-sama sepakat kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut ya. Ini Saul ini, aduh, dalam hati saya lus-lus dada, bocai orang ini. Gara-gara dia loh, orang Amalek masih hidup dan masih berjaya. Jangan sampai gara-gara kita, anak cucu kita suatu hari harus bertempur lawan naga. Padahal ular saja porsi sebenarnya. No. I'm gonna do all I can before I get old. Saya akan lakukan semua yang saya bisa lakukan sebelum saya menua. Mumpung saya masih AOG. Saya AOG, Army of God Chap. Beberapa di sini AOLAK, Army of Lakcap. Ya, 50-60 sebelum kita tua. Katakan kanan kirinya, sebelum kita tua, kita buka jalan buat orang-orang muda. Katakan seperti itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Ayat yang kedua sekarang, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah di tahun mereka, dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ajaiblah Tuhan, katakan ajaiblah Tuhan. Ayat 2 ini lucu, nggak lucu sebenarnya, bukan humor, tetapi ini mencengangkan. Ini orang Amalek itu semuanya itu garong. Amalek itu begitu jahatnya dari zaman Musa. Orang Israel itu bagian belakang itu dia itu beraninya itu sikat hanya wanita dan anak-anak. Ini tipe orang itu kalau mukul tuh mukul cewek.
Padahal dia cowok. Dan beraninya mukul anak kecil. Amalek itu telah sinonim di Alkitab sebagai kedagingan. Arti rohaninya hari ini di Perjanjian Baru. Nah, Amalek ini waktu rampas Siklag, 600 tentara Daud, orang yang lari sama dia orang Yahudi, itu semua istri anaknya diangkut. Heran aku, tak seorang pun dibunuh. Gak mungkin lah. Pada saat kita kira hidup kita itu masalahnya sudah super parah, kita itu punya satu bakat. Setiap kita keturunan Adam dan Hawa itu punya satu talenta yang gak baik. Kita itu cenderung membesar-besarkan masalah kita. Sedikit-dikit rasa kiamat. Dikit-dikit. Kita tahu nggak, dalam masalahmu terburuk pasti ada anugerah ini. Buktinya Anda masih hidup, Anda masih punya pilihan untuk bersyukur atau mengeluh, berarti masalahmu tak seburuk itu. Orang-orangnya Daud ini dirampas tuh istri anak. Mendingan mereka yang dibunuh. Kita ayah, seluruh papa di sini dan suami pasti bisa relate ke Daud. Kadang-kadang kalau kita lihat anak kita masih, misalnya pasangan muda, anaknya masih balita, dia sakit panas atau sakit apa atau kena cacar atau gimana, kita itu kepingin ganti tempat, apalagi kalau ibu ya. Anak kecil apalagi bayi kalau sakit nggak bisa ngomong. Hati itu rasanya aduh, nak tuker aja sama papa aja yang menderita, kamu yang sehat. Iya kan? Itu orang-orang Israel yang sama Daud tuh pahit semuanya. Aduh, anakku, di mana mereka? Di mana istriku? Tapi mereka pikirannya sudah negatif karena mereka nggak tahu kan istri anaknya di mana. Senegatif-negatif pikiranmu, kalau Anda dalam Kristus tak seburuk itu. Sungguhan. Buktinya hari itu tidak seorang pun terbunuh. Itu ajaib loh. Keajaiban Tuhan tidak selalu dalam bentuk miracles, tapi dalam bentuk pemeliharaannya. Kedahsyatan Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk signs and wonders atau tanda-tanda heran, tapi kadang-kadang aku heran, hancur kayak gini kok aku masih tabah. Itu pun adalah pemeliharaan Allah. Sebangkrut-bangkrut Anda masih bisa makan nasi sama kangkung kan? Ajaiblah Tuhan. Bapak ibu saudara, jangan besarkan masalahmu. Di tengah-tengah masalahmu terburuk pun masih tersisa kuota kok untuk bersyukur, apalagi melayani. Makanya dalam kondisi yang terburuk sekalipun kita tetap bisa pelayanan. Saya kagum dengan volunteer kita, bahkan full timer kita. Mau separah apapun, tetap melayani. Spiritnya di gereja kita nampak sekali. Misalnya ada yang sudah dipanggil Tuhan, pernah kena kanker lidah. Seorang coach kalau nggak salah. Iya betul ya, Coach David ya. Sorry CGL. Sampai akhir hayatnya tetap nggak bisa khotbah, Zoom waktu itu, zaman pandemi ya. Lalu beritahu sama semuanya, kalau aku punya lidah baik seperti kalian, aku akan memuji Tuhan. Nangis semuanya. Sampai akhir hayatnya. Kanker lidah itu sakit banget loh, lidah sudah dipotong. Tapi dia tetap jadi CGL sampai mati. Contoh-contoh seperti itu memberi saya kekuatan waktu saya sendiri didiagnosa kanker. Tidak ada nama waktunya cuti untuk mengasihi, cuti untuk melayani, itu tidak ada. Tanpa orang-orang tahu kondisi saya, itu datang ke saya satu-satu minta rangkul di airport Juanda sampai di airport di mana-mana. Itu datang tuh minta rangkul, Pastor Philip. Ada yang gundul kena kemoterapi. Saya nangis sama mereka, saya doakan untuk mereka sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mereka pergi. Mereka nggak tahu saya juga sama-sama penderita. Tak ada waktu untuk mengasihani diri. Tak ada waktu untuk berkata aku cuti karena kondisi. Nggak ada. Tidak ada waktu. Tapi puji Tuhan sih, saya sendiri juga sembuh lewat medis. Tapi tanpa doa nggak mungkin itu bisa terjadi, karena ketemu early itu juga karena ada orang-orang peka dan karena kuasa doa. Kemarin dulu kan waktu jatuh tempo saya check up, saya kasih kabar baiknya, dicek atas bawah semuanya, kolongan-kolongan semuanya, saya bersih sama sekali, seputih salju, nggak ada masalah, I'm healthy, haleluya, thanks to you, makasih untuk prayernya.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada waktu untuk cuti, tidak ada waktu untuk mengasihani. Dan kita lihat sekarang ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud sangat jujur dengan perasaannya, nangislah. Cuman respon Daud dan respon rakyat yang bersamanya agak beda. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah ini dia, ini salah ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya ngerti sih, rakyat yang bersama Daud itu dalam kondisi hati terjepit dan sangat pahit. Biasanya manusia punya kecenderungan untuk cari kambing hitam, untuk cari seseorang yang disalahkan. Pasti respon pertama itu pasti karena begitu sakitnya terjadi penyangkalan, sampai-sampai dia harus cari tumbalnya siapa, dan Daud lah yang terdekat karena dia pemimpinnya. Saya pernah juga loh, ketika ada satu orang yang ditinggal mati sama seorang yang sangat dia kasihi. Waktu kami layani, saya ada di situ juga. Saya dipukul-pukul. Saya ini salah apa? Pukul. Bahkan waktu dipukul-pukul sempat juga bilang, kamu aja gak sebaik orang itu. Saya bolak-balik berapa kali kayak gitu. Saya diem aja gak apa-apa. Toh pukulnya gak biru, pukulannya gak keras itu. Pukul, gak apa-apa. Saya bilang, jangan dilawan. Menangislah dengan orang menangis. Saya ikut menangis. Nangis iba dan nangis sakit. Pukul. Orang itu cenderung mencari sesuatu untuk bisa lampiaskan, bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak kuat. Ini dalam pernikahan juga Anda praktekkan, jangan gitu ya. Tetapi misalnya kalau seorang laki-laki, lalu istrinya ngomel gitu, dia bete, Anda pulang kerja ya sudah gitu aja. Hidup kita kan flat, kerja pulang gitu. Tapi kalau hidup wanita, ibu rumah tangga itu sangat kompleks. Anak nangis, ini itu, pembantu berhenti ganti, lalu ini itu, lalu masakan apa segala, bingung. Wah, datang kalau Anda sampai diomeli, jangan marah. Relalah jadi sansak kalau itu bisa membuat orang feel better. Toh kata-katanya tidak akan membunuhmu, hai pria. Untungnya istri saya tidak begitu, tapi saya dengar sih tetangga banyak yang begitu. Jangan ngamuk lalu marah sama nyonyanya. Dia berkorban untuk Anda cuma pulang kerja. Dia di rumah itu pusingnya 7 kepala. Lebih susah ngatur rumah daripada ngatur kerja mungkin. Ya, hari itu orang-orang Daud ngamuk semuanya dan Daud mau dilempari. Ketika sudah mau dilempari, kita lihat respon Daud ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Perhatikan ayat 6 dan 7, ada satu poin pewahyuan-pewahyuan yang saya dapatkan. Karena Daud itu berada di dekat orang-orang yang melayani Tuhan, susah untuk dia ketika dia itu lagi sedih, ketika dia lagi susah untuk dia, ketika dia lagi sedih atau putus asa, susah untuk Daud itu dikalahkan. Mengapa? Karena Daud itu selalu hidup di dekat Imam Abiatar dan selalu ada di perkemahan, di tengah-tengah mereka efodnya imam yang siap sedia untuk dipakai menolong umat Israel. Maksud saya begini, kalau kita melayani Tuhan itu susah dipatahkan. Saya nggak bisa bayangkan sekuat-kuat iman saya, kalau saya tidak berada dalam pelayanan, saya pasti jauh lebih lemah daripada sekarang. Meskipun sekarang pun tidak ada orang yang super kuat, kita semua punya kelemahan. Kita hanya bisa merasakan kelemahan kita, tapi kita nggak mungkin bisa lemah sama sekali. Karena nggak terlalu lama kita lemah, pasti ada imam-imam yang menguatkan. Berbahagialah orang yang benar-benar terlibat dalam ministry, karena kalau pernikahannya dia goncang, nggak mungkin berujung
langsung ke perceraian karena pasti ada banyak orang-orang sekelilingnya mempertahankan. Tapi celakalah orang yang tidur sendiri, kata pengkhotbah. Tidur dingin, karena ketika orang tidur ya tidak sendirian jadi hangat. Tali 3 lembar susah putus. Saya ingin mengalihkan perhatian Anda ketika Daud terjepit, meskipun dia terjepit oleh orang sendiri, sekalipun dalam ministry ada orang kumat, ini 600 rakyat bersama dengan Daud semua. Kalau kita baca ini seolah-olah Daud satu-satunya pahlawan, jangan lupa Imam Abiatar. Bahkan seorang di level Daud, pemimpin utama misalnya kalau di dalam gereja itu gembala sidang aja, gak bisa berdiri sendirian. Tahukah Anda, rekan-rekan pelayanan saya, termasuk hamba-hamba Tuhan ini, Pastor Lianggono, Ketua MSP, Pastor Yo yang welcome home misalnya, Dendi, Monik, Pastor dan juga Pastor Oke, Ika, they are my strength. Untuk saya, orang lain mungkin tidak percaya, Pastor Philip mana pernah lemah sih? Namanya kita daging dan darah, semua kita bisa merasakan kelemahan kita. Paulus pun pernah berkata, aku itu didera, tapi tidak seberapa. Bukankah tiap hari aku menanggung beban bagi gereja-gereja? Jikalau ada orang yang mundur, tidakkah aku turut terbakar? Jikalau ada orang lemah, tidakkah aku turut merasakan kelemahan? Misalnya sebagai seorang hamba Tuhan, kita dengar nih jemaat A padahal aktivis lalu mundur. Terjadi perselingkuhan, kan pasti ada namanya di masyarakat. Di zaman perjanjian lama, bangsa Israel yang dituntun tiang awan tiang api aja ada aja. Ada perselingkuhan terjadi, ada yang mati. Kalau saya dengar seperti itu misalnya, hati saya itu juga akan kena dampaknya. Aduh, eman ya, si ini loh sudah baik-baik melayani kok bisa gitu. Aduh. Tapi kalau saya berdiri sendiri mungkin saya lebih lemah. Tapi karena waktu saya berdiri gitu, saya lihat Pastor Rio, saya lihat Dendi, Pak Dendi, saya lihat mereka kalian semua, saya dikuatkan. Susah banget loh. Kalau kita itu di dalam pelayanan lemah sendiri itu susah. Gak mungkin terjadi saat aku lemah semua lemah. Enggak. Saya bayangkan, kita aja merasakan faedahnya, maksudnya saya. Apalagi jemaat. Orang yang di dalam pelayanan tuh kelihatannya bayar harga. Harus keluar hari tertentu lagi untuk latihan musik misalnya yang PAW. Atau nanti akan ada training on the job untuk yang multimedia, kan harus ngerti gimana pegang kamera. Sekalipun dia sudah punya basicnya, Servolution sudah ada audisinya lah. Kelihatannya seolah-olah Anda give. No. You also take. Sadar nggak? Saya masih ingat waktu anak saya tumbuh dewasa, ada orang tanya sama saya seperti ini. Waduh, Pastor Philip gimana anak-anaknya sudah mulai, ada yang lulus, udah lulus kan? Anak saya yang kedua juga sudah lulus, sudah kembali. Wah, pasti ada gejolak ya, dan sebagainya. Saya bilang enggak kok. Sungguhan yang orang bilang kalau teenager itu masuk di usia belasan, 15, berapa itu mesti nanti memberontak, itu enggak. Saya ngakui, ngomong apa adanya, anak-anak kami tidak pernah mengalami pemberontakan. Kalaupun ada sekali-kali kumat-kumatan namanya anak remaja, itu cuman usianya sehari, pendek umur pemberontakannya itu, nggak ada pemberontakan. Dan saya pikir-pikir lagi kenapa ya, bukan karena kami parenting yang sempurna, tapi karena mereka itu dikepung oleh anak-anak Tuhan. Padahal hubungan kami itu selalu bisa komunikasi. Tapi saya masih ingat Pastor Mac Margaret Wu yang memimpin Army of God kita. Anak saya si A di usia berapa juga bisa ngomong sama youth pastornya. Anak saya yang kecil atau dia aktif melayani, ada beberapa pergumulan hidupnya, saya malah justru yang referensi, padahal saya gembala seniornya. Tapi hubungan papa dengan anak kan tetap ada batasnya. Saya bilang, kamu ngomong sama Kak Pau Pau. Ngomong sama Kak Pau Pau dulu. Pastor Pau Pau yang gembala Eagle Kids. I'm so happy, di dalam ministry ini sulit kita sendiri. Kayaknya sih saya ini memiutangi ya. Wah, memberi. Wah, Pastor Philip mengabdi. Pastor Philip sangat-sangat memperhatikan kami. Sebenarnya juga sebaliknya. Ada banyak hal yang Tuhan kembalikan di hidup kami dan keluarga. Anak saya tidak pernah mengalami pemberontakan, sungguhan. Kalaupun ada itu ya biasa anak muda, cuma 1 hari gitu aja, lalu habis itu lewat. Nggak ada yang bulanan, itu nggak ada. Kenapa? Thanks to AUG.
kami semua pelayanan di Army of God. Papanya gembala, anak-anaknya CGL, jadi coach, jadi apa? Anak pertama di production sekarang, anak saya sekarang ini di AUG, di MSP, anak satu lagi ngedrum dan pelayanan juga di CG. As for me and my house, saya rasa saya nggak mau ini. Bukan karena saya gembala maka saya anak-anak pelayanan, bukan. Andai kata saya pun jadi jemaat biasa, saya akan tetap nempel kayak gitu sama gereja. Anak-anakku semua, ayo, tak anter. Setiap Sabtu itu dulunya itu selalu hari keluarga, makan barbeque dan apa. Sekarang harus antarkan ke Voltage Sabtu jam 1, keputusan gereja. Kadang-kadang saya sesali keputusan sendiri. Jadi akhirnya ngantar anak, nyok sana, kamu kebaktian. Nggak bisa jalan-jalan, dulu kan kita hari Sabtu ya Jer. Kita itu family time, seharian, nggak bisa. Jadi antar, but it's worth it. Aku mau, karena di dalam pelayanan nggak hanya give. Kalau Anda kira pelayanan itu hanya give, Anda salah. Take-nya itu lebih banyak. Tapi memang kalau kita pelayanan tidak boleh motivasinya itu ngambil sesuatu, dapat sesuatu, enggak. Harus tulus hati. Tapi waktu kita mengamalkan ministry, waktu kita benar-benar mempraktekannya, baru saya tahu Mazmur 103 itu benar. Janganlah lupakan kebaikannya. Do not forget his benefit. Kata jangan lupa kebaikannya, bahasa Inggrisnya jangan lupa benefitnya. Rugi kalau Anda tidak melayani, sungguhan. Karena pelayanan, tempat pelayanan pasti ada yang ngisi. Tapi kalau bukan Anda dan saya mengisinya, kita yang kehilangan sesuatu. Anda merugi. Nggak CG itu yang rugi Anda, bukan CG-nya. Makanya saya tuh heran kok orang itu harus dipaksa-paksa. Ayolah pelayanan. Udahlah sekali-kali kita nggak usah lah. Nggak mau ya sudah. Masa ada di dunia ini orang ngemis-ngemis untuk kasih kita rumah, kasih kita mobil. Dan itu kan cuma benda materi yang bisa pergi. Ministry itu spirit yang tidak akan meninggalkan keluargamu. Saya dorong lah, saya hari ini nggak rencana mau ngadakan altar call. Anda yang mesti kejar. Tak balik yang belum CG, yang belum ini. Nanti ya, temui di welcome lounge, bilang aku mau, tolong antarkan. Altar callnya di welcome lounge saja nanti. Ya, nggak usah dipaksa-paksa maju. Anda yang cari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi, sedangkan orang-orang kalau lagi punya kebutuhan, dikasih sembako gratis, antri kok. Itu makanan sebentar, besok ke jamban. Ministry itu nilainya, kekal sifatnya. Seperti yang saya tadi katakan di awal-awal. Sifatnya itu kekal. In your life. Belum lagi itu nanti, when you do that, kita lakukan itu untuk keluarga kita juga. Waktu saya baca gini ya, saya lihat Daud itu gak bisa lemah ya. Meskipun dia juga kali ini dilemahkan oleh sesama orang pelayanan. Di dalam pelayanan jangan kau kira bahwa orang pelayanan semuanya malaikat. Di dalam pelayanan juga ada orang yang kumat. Tapi kalau kita tidak pernah hengkang daripada kelompok ministry kita, di mana kita tertanam di bait Tuhan, Tuhan tidak pernah kurang-kurang Abiatar dan baju efod untuk menolongmu di saat-saat tepat. I thank God. Saya buka buku, saya tunjukkan bahwa even I need my ministry friends. Gak ada orang bisa berdiri sendiri. Lanjut lagi ya, sebentar lagi saya selesai. Sampai ayat mana? Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi dia tanya, minta petunjuk, gua kejar nggak? Daud itu baik, dia mau dengarkan Tuhan dulu. Kejar, oke. Tapi Tuhan nggak berkata kejar kemana. Tuhan cuma bilang kejar. Clue-nya lewat doa sebagian diwahyukan, sebagian lagi clue tidak diberikan lewat doa mau puasa sampai jengking-jengking. Diberikan saat Anda cemplungkan diri dalam pelayanan, baru clue-nya dikasih. Ada beberapa arahan Tuhan tidak diberikan kepada orang kecuali dia pelayanan. Itu clue-nya bukan untuk pelayanannya, clue-nya itu untuk hidupnya. Tapi Tuhan taruh di bejana tanah liat namanya ministry. Ada satu orang, ada cerita nih, nggak tahu bener nggak, tapi saya dengar berapa kali. Ya, papanya kasih dia Alkitab. Nih, marah-marah ulang tahun kasih Alkitab.
Dia paling gak suka ini orang-orang di Amerika. Dia baru tahu nanti di dalam Alkitab itu dia kasih kunci truk yang baru, mobil untuk dia. Habis itu dia nyesel sekali, Alkitabnya dibuang, kuncinya hilang. Sometimes Papa akan taruh di tempat yang kita anggap remeh, receh, hina. Apa itu? Ministry. Ngapain? Emangnya gue gak sibuk ya? Kurang kerjaan? Tuhan taruh di situ clue-nya hidupmu. Anda akan kaget. Sebagian diberitahukan pergi kejar, dikasih atau diwahyukan lewat doa dan puasa, lewat khotbah. Sebagian lagi mau dengar khotbah dari pengkhotbah paling diurapi, yang paling bagus sedunia, atau semua dijejer untuk khotbah Anda. Nggak akan ketemu clue-nya sampai Anda hands on singkan lengan baju Anda dan mulai dirty your hands dan mengotori tanganmu dengan ministry. Ministry needs, kebutuhan yang bisa Anda temukan, bisa Anda isi dalam nama Tuhan. Ketika Anda mulai melakukan itu, boom, Tuhan kasih arah lebih jelas. Padahal tadi hanya berkata kejar, sekarang kita akan tahu kejar kemana. Dan justru dia bisa retrieve, bisa memulihkan istri anak-anaknya yang hilang karena setan. Dipulihkan semuanya, harta terbendam ketemu semua. Bukan berarti kalau orang melayani Tuhan itu smooth hidupnya, gak pernah masalah, gak pernah sakit, gak pernah ini atau selalu ada berkat materi. Bukan. Tapi pasti ada arah yang berbeda dari Tuhan dengan orang yang tidak pelayanan. Dengan tidak lama lagi saya selesai. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia. Sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran ini beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Kemudian mereka, ayat 11, menemui seorang Mesir di padang. Katakan seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti dan makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue arah, 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Coba semua katakan eng ing eng. Nggak sangka kan? Jackpot. Ketemu clue kuncinya. Tapi rahasianya bukan diinterogasi. Gak ada berkat yang bisa dipaksakan. Ada berkat yang diberikan saat kau ministry. Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Semua berkata eng lagi. Ketemu deh puzzle-nya. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Nggak usah diulangi, ini saya aja yang ngomong, eng ing eng terjadi. Jadi judul khotbah ini eng ing eng. Akhirnya, tapi di sini triknya. Mereka pertama-tama menemukan seorang Mesir yang sekarat 3 hari 3 malam tidak makan dan juga sudah sakit. Saya tanya motivasinya apa mereka ini menemui seorang Mesir di padang dibawa ke Daud. Mungkinkah rakyat itu masih cari kambing hitam? Kita tidak bisa gebukin Daud. Daud terlalu berwibawa, mau dirajam tidak takut, malah justru sudah. Daud itu nggak reaktif. Mau dirajam mungkin setelah dia ketemu Abiatar, dikuatkan setelah dia pakai baju efod, dia tahu dan dia punya saudara sevisi yang saling menguatkan. Meskipun 600 orang semuanya lagi gila, bisa dimengerti lah, mereka lagi bete, mereka semua lagi curhat, mereka semua lagi lampiaskan. Lalu Daud gak terlalu banyak ngomong, udahlah, taruh batunya itu, kamu mau ngapain? Mau lempari aku? Ayo taruh, aku mati apa gunanya untuk kamu? Satu-satu, udah, ayo pergi kita kejar. Jalanlah, naik kuda. Jalan kemana enggak tahu.
Kan tidak ada Google Map, apalagi Google Earth. Dia nggak bisa lihat dari atas itu di mana itu mereka perkumpulannya. Lalu mereka mau jalan kemana nggak ada kompas. Lalu tiba-tiba itu kan rakyatnya masih marah nih. Ketika ketemu orang Mesir kan mereka benci. Turunlah, dibawa ke Daud. Mungkin dibawa ke Daud itu maksudnya itu mau dihajar kali orang itu. Atau mungkin ada yang merasa mungkin dia bisa beritahu, mungkin dia di sini cukup lama. Lihat gak gerombolan orang? Mari kita interogasi dia, cara kasar. Langsung kasih lampu di depan mata, cereng. Ayo ngomong, kalau enggak gua siksa, gua cabut satu-satu tuh kuku. Daud enggak, spiritnya Daud itu ministry. Justru yang dianggap remeh oleh dunia, Allah taruh hikmatnya. Coba lihat apa yang Daud lakukan di ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka atas perintah Daud tentunya memberi dia roti. Jangan lupa loh, ini roti tentara loh. Tentara Daud tinggal 400, 600 pergi capek semuanya. Mereka butuh roti, butuh minum. Mereka harus simpan, mereka tidak tahu ini perjalanannya bisa hitungannya bulan. Enggak, pasti pelit lah. Kami sendiri butuh kok kasih. Daud berkata, no. Satu adalah interest kita, istri anak. Satu lagi ini adalah kode etiknya kerajaan Allah. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani aku. Kita harus melayani. Ada orang butuh. Memang ini mungkin nanti kita butuhkan. Tapi orang ini sekarang butuh roti ini. Kamu tetap harus layani. Kamu kanker, tapi lihat orang lain kanker mungkin lebih parah atau yang parah. Sekarang kamu bisa melayani. Kenapa kau tolak? Kenapa kau berkata tidak? Serve lah, layanilah. Akhirnya mereka mungkin agak sedikit tidak rela, tapi mereka terpaksa beri dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum lebih berharga lagi. Roti masih gampang cari, kalau nggak ada lagi kuda dimakanlah. Tapi air itu susah di padang gurun. Terrennya, teritori Timur Tengah ini kan semua banyak padang pasir. Air, ngapain kasih orang Mesir? Orang Mesir mau mati-matilah, jiwa-jiwa masuk neraka. Kalau itu memang pilihan mereka, malah justru kapok lah, biar syukur lah, biar tahu rasa. No, kita berdoa, padahal kita sendiri punya banyak kebutuhan doa. Tuhan selamatkan Indonesia, Tuhan selamatkan Germany, Tuhan selamatkan Taiwan. Ngapain aku sendiri punya kebutuhan doa kok? Malah kalau bisa kita terus yang minta didoakan. Pastor doakan aku ya, tim doakan saya, doakan ini, doakan itu, nggak mari-mari. Daud berkata melayani lebih sungguh. Memberikan kepadanya sepotong kue ara. Ini kan sudah dessert. Dan 2 buah kue kismis. Roti yang biasa tak beragi itu sudah cukup. Karbohidrat lah, dikasih dia makan-makan ada gulanya sedikit supaya kebanyakan gula ya diabetes. Tapi ini enggak, kekurangan gula juga bahaya. Dia kena terik matahari, kena debu, dan setelah dimakan dia segar kembali. Mana gua sangka waktu kita ministry, orang itu ternyata adalah hambanya Amalek yang dikhianati oleh tuannya, ditinggalkan mati. Habis rampas Siklak, eng. Coba Daud doa doang, dan kelihatan orang Mesir itu emangnya gua peduli. Air simpan, roti simpan, kismis tunggu. Emangnya kita lagi pesta, makanan pesta kok diberi. Sekarang kita lagi berkabung kok, mungkin istri anak mati. Tahan semuanya, Mesir itu bunuh saja, gua nggak peduli. Atau cuma dilewati, tolong Tuhan, naik kuda, jalan kuda, minggir, mungkin begitu. Dia cuma lewati. Mungkinkah Daud kehilangan berkat terbesarnya, yaitu clue berikutnya yang bisa memulihkan istri anaknya? Anda akan kaget, karena dia punya roh pelayanan, karena dia turun dari kudanya, roh melayaninya. Konflik interest yang bagus itu ini, ketika interest pribadimu dan interest Kristus clash, utamakan kerajaan Allah, segala ditambahkan. Waktu clash, dia turun, dia kasih makan, kasih minum, kasih dessert juga. You know what happened? Orang ini sekali buka mulut, tadi nggak bisa ngomong dia, capek, nggak bisa ngomong. Ketika dia sekali buka bicara, dia beritahu, istri anakmu di situ loh. Wow, kenapa Tuhan tidak wahyukan lewat efod? Abiatar, efod itu sangar loh. Kalau Anda baca, efod itu bisa menentukan, itu GPS Tuhan di perjanjian lama. Iya atau enggak, pergi atau tahan, diam atau lawan. Itu efod, itu batu, ada 12 batu di sini yang bisa nyala, kata tradisi Yahudi.
Itu menurut sejarah itu bisa nyala. Dan nyalanya itu karena zaman dulu kan belum ada Roh Kudus di dalam, belum ada Alkitab. Jadi Tuhan pakai cara yang primitif, yang ditiru sama setan. Tahu nggak itu yang bisa jalan sendiri oleh setan itu, roh jahat? Bisa tulisan apa namanya itu? Jalangkung? Ouija board atau apa bahasa Inggrisnya? Itu dulu batu bisa nyala dan memberitahu clue. Kenapa Tuhan tidak beritahu sampai dia kasih orang yang membutuhkan kebutuhannya dalam roh pelayanan? Baru Tuhan taruh di situ. You be very surprised bahwa tidak semua clue hidupmu yang terbaik Tuhan simpan lewat nubuatan, tapi lewat pelayanan. Saya berharap Anda dan saya semuanya mengerti ini. Dan saya doakan supaya semua kita terlibat di tahun 2025. Jangan jadi jemaat yang pasif, tapi jemaat yang aktif melayani sesamanya. God bless you, Jesus loves you. Maaf overtime. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan.